Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Yuwanisa, selaku dosen teori akuntansi. Mohon izin, saya akan mempresentasikan terkait soal ujian akhir semester. Yang pertama, jelaskan yang Anda ketahui terkait 4 pilar standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia meliputi SAK nasional, SAK umum, SAK ETOP, dan KMM. Dalam hal yang pertama, entitas apa yang harus comply dengan standar tersebut. Dan yang kedua, referensi atau acuan dari masing-masing standar IFRS atau bukan. Yang pertama, internasional merupakan berbasis IFRS, merupakan standar akuntansi keuangan yang mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Saat ini di Indonesia untuk akses yang memiliki aplikasi yang terdaftar di Bursa Efek, saat yang menerbitkan instrumen keuangan publik atau obligasi, dan sebagai mengelola dana masyarakat di bank dan perusahaan asuransi. Yang comply menurut saya berbasis identitas yang unik. Ini merupakan terdaftar di Bursa perusahaan keuangan publik seperti obligasi, IFRS yang diterbitkan oleh IASB untuk meningkatkan seperti laporan keuangan perusahaan di pasar global di Indonesia sejak 2012 oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia untuk meningkatkan perbandingan laporan keuangan dengan internasional. Secara umum akan potensi keuangan Indonesia berbasis mengalami penyesuaian bagi kondisi dan regulasi di Indonesia menyesuaikan. Saya umum untuk universitas yang memiliki aktivitas publik dan lain. Jadi untuk menggunakan standar ini biasanya ini besar di bursa, tapi tetap memiliki kepentingan publik dalam laporan keuangannya oleh IAI sebagai bagian dari keuangan di Indonesia. Nah, ini berbasis International Finance Reporting Standard (IFRS). Tapi telah dimodifikasi sesuaikan dengan kondisi regulasi di Indonesia. Nah, selanjutnya kalau kita ke stabilitas akuntabilitas dan akan ada akuntansi keuangan yang digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas, yaitu kecil dan UMKM yang tidak memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang kompleks seperti SAK umum atau SAK berbasis IFRS. Nah, entitas yang comply digunakan oleh entitas tanpa akuntan publik, yaitu perusahaan kecil atau UMKM yang tadi saya sebutkan, memang tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan keuangannya kepada publik atau regulator keuangan. Dan SAK etap ini tidak berbasis langsung pada IFRS, tapi menggunakan penyederhanaan dari SAK umum. Standar ini memiliki beberapa pengurangan dalam kompleksitasnya. Misalnya, tidak mengharuskan penerapan nilai wajar atau fair value untuk beberapa aset dan kewajiban. SAK etap dikenalkan oleh IAI pada tahun 2009 sebagai instansi yang lebih sederhana dibandingkan SAK umum dan tidak berbasis langsung pada IFRS. Selanjutnya ada SAK EMKM
atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Eh, Ini merupakan standar akuntansi keuangan yang ditunjukkan oleh yang ditujukan untuk entitas mikro, kecil, dan MKM yang tidak memiliki akuntabilitas kompleks. Standar ini lebih sederhana dibandingkan FATF dan dibuat agar pelaku usaha kecil dapat menyusun laporan keuangan dengan mudah dan praktis. Eh, Entitas yang komplain untuk KMKM adalah entitas eh, mikro, kecil, dan menengah yang umumnya merupakan usaha kecil yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan lebih fokus pada kebutuhan pelaporan keuangan yang sederhana. KMKM ini dikembangkan secara independen oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan tidak berbasis langsung pada IFRS. Standar ini lebih sederhana dibandingkan dengan angka etap dan lebih menekankan pada catatan dasar pelaporan keuangan. Ini laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang minimal. Selanjutnya, nomor 2, standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau US eh, Oke. Menurut saya, standar akuntansi keuangan maka ini mengacu pada IFRS atau International Financial Reporting Standard yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB, bukan US eh, Generally Accepted Accounting Principles yang digunakan di Amerika. Untuk berbasis IFRS ini di Indonesia mulai diadopsi secara bertahap sejak tahun 2012. Langkah ini dilakukan oleh IAI untuk menyelaraskan standar akuntansi keuangan dengan standar global, sehingga laporan keuangan perusahaan Indonesia dapat lebih mudah dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan internasional. Adopsi IFRS ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap sebelum adopsi pada tahun 2012, Indonesia menggunakan standar akuntansi yang masih berbasis pada Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI dan belum sepenuhnya selaras dengan IFRS. Pada periode awal 2012 sampai dengan 2015, Indonesia mulai mengadopsi IFRS dengan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan regulasi dalam negeri. Setelah 2015 sampai sekarang, maka terus diperbarui untuk mendekati IFRS dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan regulasi di Indonesia. IFRS ini terdapat dua standar utama eh, yang mengacu pada IFRS. Itu yang pertama, SPK internasional atau berbasis IFRS. Ini digunakan untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, perusahaan yang dapat tembus efek Indonesia, bank, dan perusahaan yang mengelola dan yang kedua mengacu langsung pada IFRS yang dikeluarkan oleh National Accounting Standard Board atau modifikasi sesuai dengan eh, Indonesia. Contoh penerapan IFRS di Indonesia ini misalkan dalam KS yang mengadopsi IFRS 15. SPK umum berlaku untuk perusahaan besar yang tidak terdaftar di Bursa Efek, tapi memiliki kepercayaan publik dalam laporan keuangannya. Nah, ini berbasis pada IFRS, tetapi pada beberapa modifikasinya ini disesuaikan agar sesuai dengan regulasi dan praktik bisnis di Indonesia. Dan apa sih perbedaan SAK berbasis IFRS dan IAAP ini? Indonesia memilih mengacu pada IFRS. Jadi, beberapa perbedaan utama antara IFRS dan IAAP ini. Pertama, dalam hal aspek pendekatan standar. IFRS menggunakan
Principle based, sedangkan US kan rule based, rinci. Aspek fleksibilitas, versi ini memang lebih fleksibel dalam interpretasi dibandingkan dengan US yang ini yang lebih kaku, aturan yang sangat spesifik. Penggunaan India atau IFRS memang digunakan lebih dari 40 negara, sub Uni Eropa, Asia, dan Indonesia. Sedangkan GAAP hanya digunakan di Amerika Serikat. Nah, untuk pengakuan pendapatan, IFRS menggunakan 5 langkah dalam IFRS 15. Nah, dibandingkan US GAAP, lebih banyak aturan teknis yang berbeda untuk berbagai industri. Dalam hal penyajian laporan keuangan, IFRS ini tidak mewajibkan laporan laba rugi komprehensif dengan format tertentu. Selain itu, penilaian aset juga sering menggunakan nilai wajar atau fair value. Jika US GAAP menggunakan biaya risk cost. Selanjutnya adalah angka etap dan MKM memang tidak berbasis langsung pada IFRS, tapi merupakan penyederhanaan dari dan lebih berangkat dari pekerjaan dan yang ketiga adalah apakah standar fit all tidak. Satu standar akuntansi tidak bisa cocok dengan semua entitas karena skala dan laporan keuangan berbeda-beda. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat 4 pilar standar akuntansi keuangan yang disesuaikan dengan jenis dan skala bisnis. Saya alasannya yang pertama adalah beda skala dan kompleksitas usaha. Jika perusahaan besar, seperti perusahaan publik, misalnya perusahaan itu memiliki laporan keuangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan kecil atau UMKM. Itu mereka membutuhkan standar akuntansi yang lebih detail dan basis nilai wajar atau fair value accounting. Oke, yang berbasis IFRS serta umum. Jika UMKM lebih membutuhkan karena UMKM yang hanya mencakup laporan keuangan dasar tanpa perlu analisis keuangan yang rumit. Selanjutnya adalah tujuan pelaporan keuangan yang berbeda. Perusahaan yang dengan akuntabilitas publik harus memberikan informasi keuangan yang transparan kepada investor, kreditur, maupun regulator. Sedangkan UMKM ataupun UKM lebih fokus pada pelaporan internal dan kepatuhan pajak, sehingga standar digunakan tidak perlu serumit di perusahaan publik. Selanjutnya adalah perbedaan regulasi dan kepentingan penggunaan keuangan. Perusahaan di Indonesia harus memenuhi standar pelaporan keuangan sesuai dengan regulasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan ini regulasi dari BI itu sendiri. Bank dan lembaga keuangan lainnya memiliki kewajiban untuk mengikuti regulasi dari BI, Bank Indonesia, dan OJK. Atau UMKM biasanya hanya memerlukan laporan keuangan yang sederhana untuk keperluan pajak dan akses kredit dari perbankan. Selanjutnya perbedaan basis standar akuntansi. Jika IFRS lebih berbasis prinsip atau principle based, sehingga cocok untuk perusahaan besar yang membutuhkan fleksibilitas dalam laporan keuangannya. Jika US GAAP ini lebih berbasis aturan atau rule based yang memberikan kepastian, tetapi bisa terlalu kompleks untuk beberapa jenis bisnis.
Indonesia mengembangkan standar berbeda seperti etap dan SNMPTN. Hal ini digunakan untuk anakan standar akuntansi bagi usaha kecil dan menengah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang saya. Terima kasih Bu Yanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.